Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di materi robotika dasar, di mana materi berikutnya itu adalah rangkaian elektronika dari robotika. Nah, untuk materi rangkaian elektronika robotik itu bakalan kita lihat seperti ini. Jadi katanya elektronika dalam sebuah robot bisa kita ibaratkan seperti jaringan-jaringan saraf robot ya, yang mengantarkan dari satu fungsi ke fungsi yang lain. Ya, jadi rangkaian-rangkaian elektronika inilah yang berfungsi untuk meneruskan perintah-perintah dari program yang kita tanamkan pada otak dari robot yang akan kita bangun. Ya, jadi memang peranan penting sekali bahwasanya robot itu tanpa adanya rangkaian elektronika itu robot tidak akan terjadi apa-apa. Karena sistem utama pembangunan dari sebuah robot itu adalah elektronika dan mekanik. Nah, kita cek secara garis besar ada beberapa tahapan dalam proses pembuatan. Jadi kalau kita lihat dari bagian berikut, yang pertama itu adanya proses perancangan. Jadi dalam proses perancangan ini kita juga harus melihat seperti sensor apa yang bakalan kita pakai, motor seperti yang apa yang akan kita pakai, ataupun microcontroller seperti apa yang bakalan kita pakai. Jadi dalam proses perancangan kita harus berpikir ataupun sudah menganalisa kira-kira komponen apa saja yang bakalan kita pakai di dalam proses pembuatan robot kita nantinya. Kemudian ketika masuk tahapan pembuatan, jadi di dalam proses pembuatan ini disinilah rangkaian elektronika itu ada. Ya, jadi proses pembuatannya yang pertama itu kita harus melihat bagaimana bentuk mekaniknya, kemudian rangkaian elektronikanya, dan program yang akan kita tanamkan pada robotnya. Nah, setelah itu baru kita ujikan apakah robot yang kita bangun sudah sesuai dengan harapan ataupun fungsi yang akan kita inginkan. Nah, kalau kita melihat lebih jauh lagi untuk tahapan perancangan, jadi dalam tahapan ini kita merancang apa yang akan kita buat. Sederhananya kita mau membuat robot yang seperti apa, berguna untuk apa, hal apa yang harus ditentukan dalam tahapan ini. Nah, yang pertama itu adalah kita harus tentukan dimensi. Nah, bagi teman-teman yang akan membuat robot, itu harus tentukan dimensi robotnya seperti apa. Apalagi nanti robot ini mau diikutkan dalam bentuk kontes ataupun perlombaan. Ya, karena kalau di dalam lomba itu biasanya dikasih tahu robotnya itu harus berukuran seperti ini. Ya, jadi dimensi itu meliputi dari panjangnya, lebar robotnya, tingginya, bahkan berat dari si robot. Ya, sebagai contoh dalam robot lombanya di KRI itu tinggi robotnya itu sekitar 1 meter. Ya, jadi tinggi 1 meter. Nah, sedangkan untuk yang lomba robot di KRCI misalkan tinggi robotnya itu hanya boleh 25 cm. Nah, dalam tahapan perancangan inilah kita harus tentukan kira-kira dimensi robot yang akan kita bangun itu seperti apa. Karena nanti juga berpengaruh terhadap proses penempatan tata letak dari komponen elektronikanya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah struktur materialnya. Ya, apakah terbuat dari aluminium, besi, kayu, akrilik, plastik, dan lain sebagainya. Karena ini juga bakalan berpengaruh terhadap fungsi dan kinerja dari robot. Ya, sebagai contoh misalkan kita butuh robot yang ringan untuk robot terbang. Ya, tidak mungkin nanti kita bakalan membangun strukturnya itu menggunakan besi. Ya, sehingga robotnya nanti tidak bakalan mau bisa terbang dan lain sebagainya. Jadi kita juga harus menentukan struktur material ini dalam proses tahapan perancangan. Nah, untuk yang ketiga itu adalah cara kerja robot. Jadi cara kerja ini berisi bagian-bagian robot dan fungsi dari bagian-bagian itu. Ya, misalkan kalau mau robot humanoid ada lengannya, kakinya gitu ya. Atau ada conveyor, lift, kemudian power supply-nya seperti apa, daya yang dibutuhkan apa yang bisa dikerjakan oleh robot ini. Nah, di dalam tahapan perancangan kita juga harus melihat cara kerja robotnya seperti apa. Nah, contohnya misalkan robot yang akan kita buat, robot tersebut dia tidak terlalu besar, tidak terlalu berat karena bakal berpengaruh terhadap perputaran motor DC-nya. Kemudian struktur materialnya kita bisa gunakan triplek ataupun plastik gitu ya, atau akrilik. Kemudian kerja robotnya itu tentu saja bisa mendeteksi garis dan bisa diikuti.
kemudian dia juga bisa menghindari objek yang ada di sekitar untuk robot halarintang. Nah, proses seperti itu harus kita pikirkan juga di dalam tahapan perancangan. Nah, kemudian adalah sensor-sensor. Sensor-sensor apa yang akan kita pakai? Misalkan untuk halang rintang kita butuh ultrasonik. Nah, tipenya seperti apa keunggulannya, apa kelemahannya, apakah cocok tidak dengan robot yang akan kita bangun nantinya. Ya, jadi sensor-sensor itu juga harus kita pikirkan dalam tahapan perancangan. Kemudian mekanismenya, seperti apa mekanik agar robot ini bisa menyelesaikan tugasnya. Kemudian adalah metode pengontrolan, apakah mau dipakai microcontroller seperti apa agar robot ini bisa bekerja sesuai dengan yang kita kehendaki. Kemudian strategi ini kalau seandainya nanti robot yang akan kita buat ini digunakan dalam proses perlombaan ataupun kontes. Ya, jadi kita harus juga atur strateginya. Ya, jadi ada 7 tahapan yang harus kita perhatikan dalam proses tahapan di dalam perancangan. Nah, setelah kita masuk tahapan perancangan, tentu ada tahapan pembuatan. Ya, jadi ada 3 pekerjaan yang harus dilakukan dalam tahapan ini, yaitu proses pembuatan mekanik, elektronik, dan programming. Walaupun sebenarnya posisi kita itu ada di bagian programming, ya, tapi dalam proses pembuatan robot sederhana ini kita harus lakukan ketiga-tiganya. Ya, dari sisi mekaniknya, dari sisi elektroniknya, dan juga dari sisi programmingnya. Ya, kalau bagusnya di dalam proses perlombaan ataupun dalam kontes tentu memiliki masing-masing bagian ini. Misalkan bagian mekanik itu dari teknik mesin, misalkan, ataupun dari teknik industri, dia yang megang bagian mekaniknya. Kemudian ada lagi dari anak-anak yang spesialis elektronika, anak-anak teknik elektro, dia yang bakalan merancang bentuk elektronikanya seperti apa. Nah, kita di TI itu sebenarnya ada di bagian programming, bagaimana proses robot ini nanti bekerja dengan sesuai yang kita kehendaki. Ya, walaupun proses robot yang kita bakalan bangun sekarang itu adalah ketiga-tiganya kita lakukan, baik mekaniknya, elektroniknya maupun dari programmingnya. Nah, kita next untuk komponen elektronika pada robot. Jadi tidak ada ubahnya dengan komponen elektronika pada umumnya, karena di sana juga ada resistor, ada kapasitor, transistor, dioda, induktor, IC, dan lain sebagainya. Walaupun kita sudah dipermudah sekarang ini. Ya, karena kita tidak harus lagi membangun mulai dari awal. Misalkan kalau kita butuh sensor garis, misalkan dulu kalau kita membuat sensor garis, tentu kita akan memperhatikan misalkan pantulan cahaya yang dipancarkan oleh LED. Nah, proses penangkapannya seperti apa? Apakah melewati fotodioda, apakah melewati fototransistor, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita juga harus rangkai tegangan yang akan masuk ke dalam komponen tersebut. Berapa tegangannya, misalkan 2,3, berapa resistor yang akan kita butuhkan. Nah, kalau sekarang proses elektronika yang ada pada robot sudah lebih dipermudah karena proses pengembangan dari rangkaian elektronika ini sungguh sangat pesat. Jadi beberapa komponen bahkan ada yang bisa dikecilkan ataupun disatukan dalam bentuk sebuah IC. Ya, kemudian juga dibuatkan beberapa modul yang sudah jadi. Jadi kita bisa menggunakan model plug and play, tinggal pasang dan tanam gitu ya, menggunakan kabel jumper. Jadi untuk komponen elektronika kita sekarang apalagi khususnya anak TI yang memang basic elektronikanya tidak terlalu dalam, itu tidak perlu risau lagi karena sudah banyak sekali modul yang bisa digunakan dalam proses perakitan dari rangkaian elektronikanya. Nah, ini dia banyak komponen elektronika yang siap pakai yang dikemas dalam bentuk modul. Oke, berarti untuk rangkaian elektronika pada robotik bisa kita lihat di berikutnya. Saya akan melihatkan video yang dari robot yang dibangun dari Next System, itu menggunakan robot edukasi 32. Ya, jadi nanti Anda boleh tiru dan kembangkan dengan robot yang bakalan Anda buat. Ya, kira-kira robot bentuk standarnya itu adalah seperti yang terlihat. Nah, di sini kita lihat struktur
dari komponen elektronika yang ada di robot edukasi Atmega 32 buatannya Next System. Nah, di sini dalam proses perancangan tadinya kita juga menggunakan ataupun melihat adanya bahan yang digunakan. Nah, sebagai contoh di sini ada sasis. Ya, ini bisa kita pakai triplek ataupun yang mau membuatnya menggunakan akrilik juga boleh. Ya, kemudian di sini ada penopang menggunakan spinser. Nah, ini adalah board yang dibuat oleh Next System untuk pemanfaatan dari microcontroller Atmega 32. Nah, di sini ada microcontrollernya. Microcontroller Atmega 32. Nah, jadi di sini disediakan ya seperti yang kita ketahui di Atmega 32 itu ada 4 port yang bisa kita pakai. Nah, di board yang dibuat Next System ini itu disiapkan ada 3 port standby, ada port A yang juga bisa digunakan sebagai port analog. Ya, kemudian ada port C dan port B. Port D-nya itu dipakai untuk motor, driver motor di sini. Kemudian ada terhubung ke bagian motor. Nah, ini gearbox yang kita bahas kemarin untuk membangkitkan torsi. Ya, jadi ini juga sudah sekalian dengan ban. Ya, terhubung ke bagian motor DC. Nah, jadi komponen elektronikanya seperti yang dibahas itu standar. Ya, tidak banyak hal yang perlu kita perhatikan karena sudah disiapkan dengan berbagai macam bentuk modul. Ya, contohnya board ini, board jadi sudah ada. Kalau kita bisa menggunakan boardnya Arduino yang di dalamnya sudah ada microcontroller. Kemudian beberapa modul lagi seperti ini. Ya, juga sudah disiapkan modul untuk sensor warna sensor garis. Ya, kalau dulu memang dirancang ada penggunaan dari infrared, ya, kemudian ada fotodioda, kemudian dirangkai satu-satu, ditambahkan resistornya dan seperti itu. Nah, kalau sekarang modul jadi seperti ini, banyak sensor untuk garis mendeteksi line flower, itu sungguh sangat banyak sekali beredar di pasaran. Kemudian di sini ada satu modul lagi. Ya, ini untuk sensor remote, jadi di sini bisa menggunakan remote. Nah, ini ada limit switch, ini bisa kita gunakan untuk sensor mendeteksi adanya halangan. Nanti ketika dia tersentuh, dia akan mengirimkan kondisi sinyalnya seperti apa. Ya, kemudian di sini juga disiapkan adanya buzzer. Ya, ada buzzer, kemudian ada mic. Ya, karena sekarang untuk komponen elektronika itu sudah banyak proses pengembangan. Ya, kalau dahulu memang dirancang menggunakan per komponen untuk membuat sesuatu. Nah, sekarang sudah sangat banyak sekali modul. Tinggal plug and play, pasang, cabut menggunakan kabel jumper. Nah, nanti kira-kira seperti ini robot jadi yang bakalan Anda buat. Ya, jadi di sini ada boardnya kalau Anda pakai Arduino. Kemudian ada bagian kerangka sasisnya, tambahkan ban, kemudian ada gearbox. Biasanya ada dijual lengkap dengan motor DC. Kemudian ada sensor garis line flower. Jadi kalau tidak ada yang seperti ini boleh menggunakan yang satu-satu, boleh pasang 2, pasang 3. Kalau yang ada di buku itu menggunakan model yang satu-satu. Ya, jadi satu sensor, satu modul, satu sensor. Nah, kemudian di sini ada trackball. Ini boleh diganti menggunakan roll on, ya, boleh dari parfum, boleh dari deodoran. Ya, jadi kira-kira seperti itu, simpel sekali robot yang akan dibangun. Ya, jadi nanti ini ada yang kurang, berarti bisa kita tambahkan ada ultrasonik nantinya untuk sebagai halang rintang. Nah, seperti yang dibahas sebelumnya pada saat Zoom meeting, saya akan menggunakan ini sebagai panduan dan robot yang Anda buat itu menggunakan Arduino. Ya, jadi untuk bahasa pemrograman yang nanti bakalan sama gitu ya. Walaupun nanti aplikasi yang saya pakai itu adalah NS1. Oke, jadi untuk komponen elektronika dari robotik saya rasa cukup sampai di sini. Ya, jadi bagi yang belum menyelesaikan robotnya segera diselesaikan karena kita akan sebentar lagi akan
masuk pada praktikum yang dimana robotnya itu sudah secara fisik sudah jadi. Oke, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.